prinsip-prinsip panjenengan Bapak menjadi pegangan untuk tersebut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikut saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah masalah atau kasus yang ada di sekolah yang masuk dalam ranah itu dating etika ataupun rujukan moral. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini memang di suatu lembaga satuan pendidikan tidak luput dari permasalahan. Tentunya permasalahan yang ada itu sesegera mungkin diselesaikan. Jangan sampai permasalahan itu dibiarkan sehingga masalah yang kecil akan menjadi lebih besar. Ya, segera diselesaikan. Yang kedua, untuk penyelesaian tentunya ada langkah-langkah tertentu sesuai dengan identifikasi permasalahannya. Apakah masalah itu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral, itu tergantung dari hasil identifikasi masalah itu. Kalau dilema etika itu kita membandingkan antara suatu yang baik dengan yang baik. Kemudian kalau untuk rujukan moral itu antara yang baik dengan yang jelek atau dengan yang salah. Sehingga setelah teredukasi seperti itu, maka kita ambil langkah-langkahnya bagaimana permasalahan itu bisa segera diselesaikan. Setelah diidentifikasi, kemudian termasuk masalah yang besar, yang kecil, kemudian yang kedua, siapa yang terlibat di dalamnya, siswa atau guru atau siswa dengan pihak orang tua atau dari luar. Kemudian nanti untuk penyelesaiannya itu kalau masalah yang tidak terlalu besar, ya kita tidak bisa melibatkan banyak orang. Kemudian ya sesegera mungkin diselesaikan. Tapi kalau masalah itu besar dan memerlukan keterlibatan pihak yang lain, maka ya harus kita libatkan orang lain demi cepatnya selesai masalah tersebut. Berikutnya Bapak, mungkin hal apa saja yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi yang terpenting pertama adalah tadi identifikasi. Identifikasinya jangan sampai salah. Jadi memetakan permasalahan itu jangan sampai salah. Sebisa mungkin benar sehingga apa nanti langkah-langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah itu tidak salah. Berikutnya mungkin hal yang menjadi tantangan atau mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan dari ketika keputusan moral, mungkin beberapa hal seperti apa mungkin tantangan. Jadi untuk tantangannya memang ya tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya kecil, tentu tantangannya kecil. Kalau masalah besar, tantangannya besar. Nah, kalau yang masalah kecil, akan bisa kita selesaikan dalam skup internal sekolah, itu bisa segera selesaikan. Tapi kalau masalah besar, kemudian melibatkan pihak lain dengan lembaga lain, apalagi sudah sepengetahuan media, sehingga masalah itu menjadi besar. Sudah besar ya maka ya penyelesaiannya kita melibatkan pihak-pihak yang mungkin bisa membantu sehingga masalah itu bisa segera selesai. Berikutnya, apakah ada tata kelola atau mungkin jadwal atau istilahnya mungkin dalam penulisan itu atau mungkin apa dalam hal panjenengan menyelesaikan dari sebuah masalah? Ya begini, ya namanya suatu lembaga, suatu sekolah itu tentu memiliki visi dan misi yang ditetapkan di awal tahun pelajaran. Nah, di sana tentunya sekolah berusaha
untuk mewujudkan visi misi itu yang salah satunya mungkin adalah membuat situasi sekolah yang aman, tenteram dan kondusif. Nah, sebab itu di sana ada langkah-langkah preventif, langkah-langkah yang dilakukan sekolah sehingga suatu masalah tidak terjadi. Jadi kita lebih baik menghindari adanya masalah. Tetapi dalam perjalanannya mungkin terjadi masalah, maka kita bisa sampaikan. Jadi kita tidak berharap ada masalah, tapi kalau ada masalah kita siap-siap untuk memecahkannya. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Ada jadwal ya tergantung ya kita berdua semua tidak ada masalah sehingga ya tidak ada apa yang kita pecahkan masalah ini. Berikutnya Bapak, adakah mungkin pihak atau faktor pendukung Bapak ketika dalam mengambil sebuah kebijakan misal? Jadi tadi sekolah itu bentukan visi dan misinya dulu, yang dalam penentuannya itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari komite sekolah yang wakil orang tua, kemudian bapak ibu guru, kemudian tenaga literasi, kemudian siswa, yang semuanya dilibatkan untuk menentukan visi misi itu. Dan dengan demikian sudah ditentukan, maka visi misi itu ya nanti kita laksanakan bersama-sama. Jadi istilahnya modal utama untuk mewujudkan visi misi itu adalah dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Sehingga ada yang namanya istilah sekarang adalah kolaborasi. Ya, jadi kalau di dalam ya antara kepala sekolah dengan staf, kemudian bapak ibu guru, kemudian tata usaha dan siswa. Juga dari pihak lain ada komite dan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan sekolah. Yang terakhir Bapak, mungkin dalam kurun waktu 5 bulan ini dari dua model apa istilahnya dari masalah tadi, apakah kecenderungan itu pada dilema etika atau masalah tujuan moral? Nah, dari yang sering kita hadapi sebenarnya itu ada di dilema etika itu. Yang pertama ya kita sebagai pengajar tahapan di saat penentuan kenaikan kelas, kemudian penentuan kelulusan, maka di sana muncul sebenarnya kita ingin menegakkan aturan bahwa kalau tidak memenuhi kriteria seperti ini maka anak tidak naik atau anak tidak lulus. Tapi kita harus dideteksi dulu anak itu mengapa muncul seperti ini. Kemudian program dari pemerintah apa? Misalkan wajib belajar 12 tahun. Itu dalam menentukan keputusan dan kita pertimbangkan. Ada dua hal yang baik, satunya aturan, satunya ada kebijakan. Nah, kebijakan yang nanti itu akan membantu siswa di masa depannya. Hingga sekarang munculnya kurikulum merdeka itu adalah untuk salah satunya mengatasi itu, bahwa siswa tidak harus pandai di semua mapel. Ya, siswa itu memiliki ciri khas tertentu yang tentunya guru harus pandai dalam memetakan siswa itu sehingga siswa itu terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Ya, saya kira cukup Bapak. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sangat banyak ilmu yang saya dapat sehingga wawancara pada kali ini, sehingga saya dapat memperoleh sebuah pencerahan, bisa mengharapkan dilema etika dan rujukan moral. Dari saya itu terima kasih. Mohon izin untuk Bisa,